Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Sofi. Di sini, Bu Sofi akan mengajarkan kalian mengenai kajian IPS, yaitu tentang bencana alam. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi kalian. Bagi nama yang Ibu panggil, cukup angkat tangan saja ya. Mahera, Sabira, Kia, Ryan, Adifa. Baik, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya pada hadir. Nah, akan menyampaikan kepada kalian tujuan dari pembelajaran bencana alam ini, yaitu bisa kita simak di slide berikut. Nah, berikut adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai kepada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah yang merasa masih bingung mengenai kejadian gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung? Nah, nantikan ya, Ibu akan menjelaskannya. Baik anak-anakku sekalian, di sini udah pada semangat belum untuk belajar? Jikalau belum, Ibu ingin kita tepuk semangat dulu yuk, untuk membakar semangat kalian. Baik? Oke, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Nah, anak-anakku sekalian, Ibu yakin di sini pasti kalian semua udah punya keinginan atau cita-cita yang ingin kalian gapai. Nah, untuk itu, Ibu jelaskan kepada kalian bahwa dalam menggapai cita-cita itu, kita tidak boleh malas-malasan. Kita harus selalu bersemangat dalam belajar dan juga kita harus memiliki harapan yang tinggi kepada Allah agar Allah mengabulkan setiap keinginan kita. Dengan dilandasi, kita pun harus berusaha dengan cara belajar, dengan cara mengingat, mengulang pembelajaran, memperhatikan ibu guru. Siap anak-anak? Alhamdulillah anak-anak ibu pada semangat dan juga pada siap ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai apa itu bencana alam. Anak-anakku sekalian, bencana alam merupakan peristiwa yang besar dan mengerikan yang terjadi dan yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Selanjutnya, mengenai macam-macam bencana alam. Macam-macam bencana alam itu banyak sekali. Yang pertama, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, mengenai penyebab bencana alam. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya kan, Ibu kenapa bisa banjir? Ibu kenapa bisa tanah longsor? Ibu kenapa bisa kemarau? Nah, dan kenapa Ibu bisa yang menyebabkan kebakaran hutan? Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskannya kepada kalian semua. Jadi, penyebab dari semua gejala alam atau bencana alam ini adalah disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor dari alam itu sendiri. Lalu yang kedua adalah faktor perbuatan manusia. Contohnya, faktor yang pertama mengenai disebabkan oleh alam, yaitu pada peristiwa atau bencana alam banjir. Nah, contohnya itu diakibatkan oleh alam karena dengan terus-menerusnya hujan yang sangat deras yang dapat meningkatkan volume air di sungai. Nah, selanjutnya anak-anakku,
Untuk mengenai perbuatan manusia dalam contoh kasus banjir, itu karena banyak sekali manusia yang sering tidak menjaga lingkungan, yang sangat meremehkan kebersihan lingkungan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah sembarangan, ke selokan, ke sungai-sungai, di jalanan. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sekarang kalian sudah mengetahui penyebab dari banjir. Maka dari itu, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan dimanapun, maupun di kolong meja, maupun di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan kita tempat bermain, itu tidak boleh. Yang namanya sampah itu sudah ada tempatnya, yaitu tong sampah. Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi manusia, seperti banjir, kemarau panjang, dan angin puting beliung. Banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus dan tersumbatnya saluran air karena sampah, sehingga air akan tumpah sampai ke jalan. Untuk mencegah terjadinya banjir, maka harus selalu membersihkan saluran air di depan rumah kita dan tidak membuang sampah sembarangan. Musim kemarau. Musim kemarau yang panjang juga bisa disebut dengan bencana alam loh, karena persediaan air yang semakin berkurang. Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin besar yang bergerak memutar dengan kecepatan yang tinggi. Angin puting beliung yang sangat besar dapat menerbangkan benda-benda di sekitarnya. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang besar dapat membuat bangunan roboh dan dapat membuat tanah terbelah. Makanya saat kita merasakan gempa bumi, kita sebaiknya cepat-cepat untuk keluar rumah atau ke tempat evakuasi. Dia datang kapan saja, dimanapun kamu berada. Dia datang kapan saja, siapapun bisa terkena. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Dia datang kapan saja, dimanapun kamu berada. Dia datang kapan saja, siapapun bisa terkena. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Itulah bencana ada di sekitar kita. Hey,
kalian semua bahwa ketika bencana alam itu terjadi, tugas kita adalah harus tenang yang pertama. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kalau kita ini panik, kita berlarian ke sana kemari, kita itu tidak bisa berpikir dan juga bagaimana mencari solusinya. Nah, contohnya, hal yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana alam yang pertama, saat banjir, kita ini harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Jangan sampai kita berdiam diri terus di rumah. Baik anak-anakku sekalian, apakah tayangan tadi dapat kalian pahami? Apakah seru? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak karena atas perhatian kalian yang memperhatikan materi yang Ibu ajarkan kepada kalian. Semoga semua materi yang telah Ibu berikan kepada kalian dapat kalian pahami dan juga dapat kalian laksanakan ya. Dimana kalian itu harus dapat merawat lingkungan kalian sendiri dan juga jangan pernah membuang sampah sembarangan. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk berdoa setelah belajar ya. Mari kita berdoa untuk pulang. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.